Pengen tahu cara mendeteksi pergerakan bandar? Dengan broker summary, kita bisa melihat bagaimana bandar itu akumulasi atau bandar itu distribusi. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara yang tepat untuk melihat pergerakan bandar dengan broker summary. Penasaran? Yuk simak videonya. Semangat bagi teman-teman, ketemu lagi di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca broker summary, di mana fungsinya kita akan bisa melihat bandar itu akumulasi atau distribusi. Nah, di sini biasanya kita menggunakan analisa transaksi, tujuannya untuk melihat atau mencari saham itu menarik atau enggak. Jika menarik, kita bisa setting auto buy atau kita bisa setting buy-nya di mana, sell-nya di mana. Seperti itu. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu. Ini merupakan work frame saham mantul, di mana di sini ada 5 proses. Kita menentukan atau kita di sini analisa screening saham, terus kita melihat struktur price-nya, momentumnya masuknya kapan, kita hitung sizing, baru setting auto. Ini merupakan workframe di saham mantul, di mana teman-teman jika ingin belajar workframe di saham mantul, teman-teman bisa masuk ke websitenya di sahammantul.com, teman-teman bisa langsung klik buy di sini. Tapi di sini harganya teman-teman bisa dapat harga yang menarik dengan promo 50%. Jadi di bulan ini ada promo 50%, cek deskripsi. Atau misalkan teman-teman pengen promo yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, saya mau kupon yang menarik. Nanti kita akan balas kupon yang menarik di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman pengen belajar workframe ala saham mantul, teman-teman bisa langsung klik websitenya di saham mantul, teman-teman bisa pilih paketnya mau yang mana, mulai dari energetik, modern, sama elegan. Kalau yang elegan ini teman-teman bisa langsung private Zoom sama saya, tapi kalau misalnya yang modern ini teman-teman ada grup 2 arah dan juga grup screeningnya. Cuman grup screeningnya juga teman-teman bisa masuk di Telegramnya. Nah, kita lanjut ke materinya, di mana kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan bandar yang akumulasi atau bandar yang distribusi dengan membaca broker summary. Nah, kalau kita melihat sini, broker summary adalah data yang menunjukkan aktivitas jual beli saham oleh broker dalam periode tertentu. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah mendeteksi saham ini ada yang akumulasi atau saham ini distribusi. Yang kedua adalah mendeteksi atau melacak aktivitas dari bandar atau market maker, atau bisa jadi institusi besar. Jadi kita bisa mengecek aktivitasnya, dia ini akumulasi atau dia ini distribusi. Nah, ini fungsinya dari broker summary. Selanjutnya, kenapa tanggal penarikan ini penting? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa tanggal penarikan ini penting? Karena momen di mana bandar atau institusi mulai mengurangi memulai akumulasi atau distribusi. Jadi kita bisa cek dengan mencek dari tanggal penarikan broker summary ini, dia ini si bandar ini udah jualan atau belum? Bandar ini kapan sih jualannya? Bandar ini eh, di harga berapa sih average-nya? Nah, itu menarik kan. Jadi kalau misalnya kita tahu average-nya berapa, kita tahu dia nariknya berapa, tapi sebenarnya ini baru pendekatan ya. Jadi kita nggak akan bisa tahu detail atau tahu benar-benar average si market maker-nya ini. Ini hanya pendekatan. Jadi saya eh, ingatkan lagi ke teman-teman bahwa
kita tidak akan bisa tahu average-nya berapa, tapi ini hanya pendekatannya gitu. Jadi kita hanya bisa ngecek, hanya kita bisa tahu, oh ini lagi ada akumulasi, oh ini lagi distribusi, tapi kita bisa menggunakan pendekatan, oh harganya sekitaran segini gitu. Tapi kita nggak tahu itu average-nya berapa, itu tidak bisa tahu sebenarnya. Tidak akan bisa tahu berapa sih average-nya, tapi kita bisa hanya mendekati atau pendekatan berapa sih harga rata-ratanya, seperti itu. Nah, eh, indikator dalam broker summary pertama kita melihat dari volume transaksinya. Jadi dari volume transaksinya itu volumenya naik dalam signifikan atau enggak, volume jualannya naik atau signifikan atau enggak. Terus yang kedua adalah kita bisa lihat rasio jual dan belinya. Bagaimana kita bisa melihat rasio jualnya mulai dari yang terbesar atau terkecil, atau rasio belinya mulai dari yang rasio terbesar atau terkecil. Jadi dari broker summary ini kita bisa menentukan volumenya si bandar, rasionya dia atau dia jual atau beli. Nah, ini yang ketiga rata-rata average di si bandar ini, walaupun ini tidak bisa mengetahui secara detail dengan tepat, tapi kita bisa mengetahui dengan cara pendekatannya. Oh, harganya rata-rata sekian ini harga sekian. Jadi, walaupun memang kita tidak tahu juga ya, dia tuh berapa sih average aktualnya, cuman baru pendekatannya aja. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya dalam menentukan menarik tanggal. Jadi sebelum teman-teman apa namanya melihat gitu ya, ini tanggalnya tanggal berapa gitu ya, teman-teman bisa melihat analisa akumulasinya, apa langkah-langkah untuk menentukan dari tanggalnya. Yang pertama, dia ada akumulasi enggak gitu. Jadi analisa aktivitasnya akumulasi, lihat di broker yang konsisten membeli. Jadi kalau misalnya ada broker yang konsisten membeli, nah ini kita bisa artikan bahwa broker tersebut adalah broker yang mengakumulasi. Terus kita lihat juga penarikan atau perubahan volume. Perhatikan perubahan volume. Jadi biasanya ketika ada broker yang akumulasi, dia biasanya muncul volume yang cukup tinggi. Volume yang tinggi inilah kita bisa tentukan tanggalnya gitu. Jadi lihat ada akumulasinya, itu biasanya menggunakan Neo BDM. Terus yang kedua ada volumenya. Jadi volumenya itulah dari volume itulah kita bisa tentukan tanggal mulai penarikannya. Atau juga ditentukan dengan titik distribusi, cek apakah broker yang sebelumnya akumulasi dia juga sudah mulai besar menjual besar-besar. Nah, ini ketika kita tahu tanggalnya di tanggal berapa, terus lihat kita bisa melihat broker mana sih yang dia narik. Nah, setelah itu broker itu sudah jualan atau belum. Nah, kita bisa menggunakan rentan waktunya mingguan, harian, bahkan bulanan. Jadi kita bisa menggunakan time frame mingguan, harian, atau bulanan. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ke sampel sahamnya aja ya teman-teman. Jadi ini kita bisa cek di apa namanya di Chartbit, di Stockbit gitu ya. Nah, ini kita masuk langsung ke sampel sahamnya. Sampel sahamnya kita coba masuk ke saham BRMS. Nah, di saham BRMS, kalau misalnya di Stockbit ini teman-teman bisa mengaktifkan bandar movement overlay. Nah, di sini kita lihat eh, yang pertama kita melihat volumenya dulu. Jadi tiba-tiba ada volume yang menarik di sini. Setelah itu lihat volume menarik. Nah, kita lihat di tanggal volume menarik atau sebelum tanggal ini volume menarik, ini siapa sih broker yang angkatnya. Jadi kalau Stockbit ini kita bisa melihat di sini itu mulai tanggal dari 17 September. Kita melihat di sini 17 September. Nah, kita cek 17 September sampai dia akumulasi itu di 16 Oktober. Nah, oke. Kita lihat di sini 16 Oktober ada RF, LG, BK, JK, AK. Jadi RF ini mulai beli dengan jumlah yang besar di harga rata-rata 235. Jadi di area ini yang mengangkat adalah RFLG yang jumlahnya cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi detailnya, ini jumlahnya cukup besar di average 20 dan harganya cukup lumayan ya. Ini sampai ke 190 miliar.
Nah, ini RF, ada RF sama BK. Jadi ini yang angkat ini adalah RF BK. Jadi kita bisa melihat di sini ketika fase penarikan ini ada broker RF yang beli gitu. Terus kita lihat lagi di sini ada yang narik lagi. Kita lihat cek lagi di sini itu tanggal 16 Oktober. Jadi kalau misalnya kita lihat 16 Oktober ternyata partisipasinya selain RF kita lihat lagi ada siapa lagi di sini. Ini sampai kita cek sampai 5 November ya. Nah, jadi kan di sini dia fase penarikan, terus dia ada partisipasi si RF, setelah itu dia ada yang narik lagi sampai habis di sini turun. Turunnya di tanggal 11 November. Nah, ini kita lihat tanggal 11 November. Nah, 11 November ini ternyata ada AK di sini. Nah, ketika di sini RF yang narik, terus di sini juga ditarik lagi dibantu sama AK. Jadi ada dua broker. Broker di sini RF atau di sini brokernya AK. Kalau teman-teman pusing, teman-teman bisa masuk ke Neo BDM. Teman-teman bisa masuk ke Neo BDM. Jadi di Neo BDM ini teman-teman apa namanya? Teman-teman bisa cek itu pergerakan bandarnya atau siapa yang akumulasinya ini ada di Neo BDM. Kita coba join dulu ya di Neo BDM. Nah, teman-teman bisa masuk di menu screening di sini. Oh sorry, di analisa. Di sini inventory chart. Masuk ke inventory chart. Nanti kita lihat di sini BRMS. Nah, ketika kita ketahuan misalkan ini di tanggal November itu ada RF sama AK. Nah, ini teman-teman bisa bantu di sini menggunakan yang BDM. Kita lihat RF sama AK. Nah, kita lihat di sini. Jadi RF-nya itu sudah mulai jualan dan AK-nya sudah mulai jualan di sini. Tapi RF-nya juga yang ngebantu, bener kan di sini RF-nya beli, terus dia jual, AK-nya juga dibeli. Tapi di sini kalau menurut saya melihat ini RF AK-nya masih belum masif jualannya. Kenapa? Karena jumlah di sini grafiknya belum naiknya kenaikan di sini dia belum sama dengan penurunannya di sini. Mungkin masih ada barang dan dia mungkin akan sideways dulu untuk mengeluarkan barangnya yang average dia di harga 200 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pusing menggunakan Stockbit, teman-teman bisa bantu menggunakan Neo BDM. Jadi teman-teman bisa cek di Neo BDM itu di analisa transaksi, terus di sini di inventory chart. Ini memudahkan kita sebenarnya untuk melihat pergerakan si brokernya seperti itu. Tapi ini bukan jadi patokan, teman-teman nggak jadi patokan. Oh, AK-nya masih beli, AK-nya masih belum jualan, RF-nya masih belum jualan. Tapi teman-teman untuk masuk sama entry-nya itu menggunakan teknikal. Jadi bukan menggunakan patokan si broker ini. Jadi menggunakan teknikal. Kalau teknikalnya udah downtrend ya udah teman-teman nggak usah beli. Tapi teknikalnya masih uptrend, teman-teman bisa hold gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan indikator bandar sorry indikator super trend. Jadi teman-teman bisa menggunakan super trend. Kalau patah trennya udah teman-teman jual, tapi patah trennya belum patah ya udah teman-teman bisa hold. Bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman bisa masuk ke modul atau workframe saham mantul. Di situ akan kita belajar bareng-bareng cara membaca atau menentukan dia patah tren atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu lebih global lagi si saham ini, nah, ini kita lihat lagi di sini sahamnya BRMS gitu ya. Kita bikin auto, nah kita kelihatan saham mana yang broker mana dia yang udah jualan, broker mana yang beli. Bahkan di sini kita melihat ada CC yang beli sama sini BB gitu. Jadi dia ditambung CC sama BB, tapi nggak tahu tujuan dia seperti apa. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa broker atau orang yang beli di bawah di sini sudah jualan, di sini sudah jualan dan di sini sudah distribusi. Tapi distribusinya belum masif ya. Saya lihat di sini kalau kita melihat ini bisa saja untuk saham BRMS ini bisa jadi set waste dulu di atas supaya barang dia keluar dan dia bisa distribusi dengan maksimal. Seperti itu. Tapi nggak akan mungkin juga kalau misalnya dia langsung turun karena mungkin saya lihat ini di grafik ini dua broker ini masih cukup banyak barangnya. Jadi nggak akan mungkin dia langsung distribusi di bawah, mungkin dia akan
sideways dulu untuk akumulasi. Tapi kita bisa tidak tahu seperti apa ke depan. Kita hanya bisa menganalisa atau bereaksi. Jadi kita tidak bisa memprediksi, kita hanya bereaksi aja. Kalau memang dia udah patah tren, kita keluar. Tapi kalau misalkan dia masih bagus trennya, masih terus uptrend, ya udah kita ikut masuk. Itu aja. Jadi materi hari ini semoga teman-teman bisa bermanfaat. Jadi tentunya untuk menentukan dia cara menariknya, pertama kita melihat dari volumenya. Kita bisa melihat dari volumenya. Pertama, volumenya itu dia kapan ada volume apa? Kapan dia ada perubahan volume? Ketika ada perubahan volume, kita bisa tentukan titik itu buy. Nah, setelah itu titik untuk menentukan titik penarikannya. Jadi pertama adalah volume. Volumenya itu menarik, volumenya itu ada yang perubahan volume yang cukup tinggi, kita bisa tentukan titik awal untuk menarik broker summary. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat dari ini, dari pergerakannya. Jadi siapa dia yang narik, terus dia tarik yang kedua gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat juga dari pergerakan di sahamnya. Fase sahamnya di sini ketika dia fasenya di markup, ya udah berarti kita cek siapa yang markup. Ketika dia markdown, kita cek juga siapa yang markdownnya. Jadi pertama dari titik volumenya, yang kedua dari fasenya, fase dari chartnya ini. Kalau misalnya dia sideways, nah ini dia posisi sideways, ini siapa yang akumulasi. Jadi kita cek juga yang akumulasi siapa. Ini kalau saya melihat dia langsung beli banyak dengan volume yang tinggi, akhirnya dia harganya tinggi, terus dia sideways dulu. Dari sideways ternyata ada yang masuk lagi AK dengan volume yang banyak juga gitu. Jadi bisa jadi AK sama RF ini ada yang punya kepentingan khusus, dia sama-sama orang yang sama tapi menggunakan broker yang sama. Bisa jadi seperti itu sih, tapi kita bisa melihat dari sini, dari kejadian ini, bahwa pertama kita lihat dulu volumenya yang menarik, volumenya yang tinggi, atau volumenya tiba-tiba spike, itu ada akumulasi, siapa yang akumulasi, kita cek lagi, dia sideways atau enggak. Ketika dia sideways, nah itu yang menarik. Berarti harganya ditahan. Setelah ditahan, kita cek average-nya berapa. Ketika dia markup lagi, naik lagi, siapa yang orangnya. Kalau dengan broker yang sama, nah tentukan berarti kita bisa memastikan bahwa brokers tersebut yang menarik dan dia punya kepentingan. Nah, ketika dia turun, ketika dia jualan, nah berarti sudah selesai. Cuman kalau menurut saya ini akan sideways dulu, kita bisa memanfaatkan, kita melihat kalau sideways ini dia tetap distribusi, ya udah ini berarti kurang menarik. Kalau misalkan sideways ini dia belum distribusi atau masih bertahan, nah kita coba cek. Mungkin bisa jadi dia akan tarik kembali fase markup yang kedua. Jadi eh, analisa transaksi ini menggunakan broker summary ini hanya kita bisa hanya menentukan sinyal sinyal bahwa saham ini menarik atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk sinyal buy atau sell-nya jangan menggunakan ini, tetap menggunakan teknikal. Teman-teman bisa cek kapan teman-teman masuk, kapan teman-teman keluar, cek momentumnya menggunakan teknikal. Jadi kalau pengen belajar bareng, teman-teman bisa langsung masuk ke modul saham mantul. Di situ teman-teman bisa belajar bareng dan bisa cek uh, websitenya supaya dapat promo yang menarik. Itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga video kali ini bisa jadi referensi teman-teman dalam analisa saham.